Selamat hari Minggu untuk kita semua. Di hari ini kita akan memulaikan ibadah online kita. Untuk itu, mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan sebelum kita memulaikan ibadah kita. Amin. Mari kita datang di hadirat Tuhan dengan penuh rasa hormat dan rasa kagum kepada Dia, kepada Allah yang telah menciptakan kita semua. Mari kita sama-sama menaikkan pujian, ku kagum hormat akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib Tuhan mengerti lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Naikkan pujian ini dari awal. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib Tuhan mengerti lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat
Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga Tuhan, terima kasih atas setiap anugerah yang masih Engkau limpahkan ke dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya pada ibadah online kami hari ini Tuhan, Engkau mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk boleh benar-benar fokus beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mulai ibadah ini di dalam nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama menaikkan pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Pada Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita menaikkan pujian yang berkata, satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau
Kepada hambanya dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya. Saya bersyukur saya masih diberikan kesempatan untuk membagikan renungan. Hari ini kita akan sama-sama belajar di dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Mari kita sama-sama baca. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. LAI memberikan judul Jangan Lupakan Tuhan dalam Perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kamu berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung.
sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, siapakah penulis kitab Yakobus? Ada yang mengatakan penulis surat Yakobus adalah saudara tiri Tuhan Yesus Kristus. Banyak bukti yang menunjukkan kepada Yakobus, saudara laki-laki Tuhan Yesus Kristus sebagai penulisnya. Ada di Matius 13 ayat 55. Yang pernah bertemu secara khusus dengan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. 1 Korintus 15 ayat 7. Dan mempunyai peran penting di antara murid-murid meskipun tidak termasuk ke-12 murid. Galatia 2 ayat 9. Namun penulis sendiri hanya mencantumkan keterangan dirinya sebagai hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus di dalam Yakobus 1 ayat 1. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kepada siapakah surat ini ditujukan dan dengan tujuan apa surat ini dituliskan? Surat ini ditujukan kepada orang Kristen Yahudi, ada di ayat kelima, yang berprofesi sebagai pedagang. Dan hal ini dikarenakan Yesus menampakkan diri kepada Yakobus dan memberikan kepadanya anugerah. Tujuan penulisan surat ini adalah untuk membimbing anggota jemaat keluar dari kesalahan menuju hidup yang benar. Di ayat yang ke-6. Dalam ayat sebelumnya, Yakobus memperingatkan tentang dosa memfitnah di ayat ke-11 dan dosa mencela hukum di ayat ke-12. Setelah memperingatkan tentang dosa memfitnah dan dosa mencela hukum, Yakobus juga memperingatkan supaya tidak dengan lancang, dengan yakin akan kelanjutan hidup kita. Dan supaya tidak membuat rencana-rencana atas dasar kelancangan itu dengan keyakinan bahwa kita akan berhasil di ayat ke-13 dan ke-14. Mengapa demikian? Kita akan membahas apa kata firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam menjalani kehidupan, setiap kita pasti memiliki cita-cita, harapan akan masa depan yang lebih baik. Bagaimana kita bisa mencapai apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan? Tentunya kita akan semua membuat sebuah perencanaan. Namun pada kenyataannya setelah kita membuat perencanaan yang matang dan detil, kita sering mengalami kegagalan. Pasti muncul pertanyaan di dalam hati kita, apa yang salah? Apa yang kurang dari perencanaan kita? Sebenarnya kalau kita mau jujur, ada hal-hal yang kita lupakan ketika kita merencanakan sesuatu. Kita melupakan Tuhan. Seperti yang sudah saya uraikan sebelumnya tadi, adalah orang-orang Kristen Yahudi yang berprofesi sebagai pedagang ini terkenal dengan kemampuannya berbisnis yang mumpuni. Perhitungan dagang mereka jarang meleset. Tidak mengherankan karena mereka adalah orang yang cerdas. Namun, dalam Yakobus 4 ayat 13, ternyata ada kepercayaan diri yang terbangun melalui pengalaman-pengalaman keberhasilannya itu. Dan terbawa
dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Inilah yang melatar belakangi teguran keras Rasul Yakobus terhadap mereka. Karena para pedagang Kristen Yahudi ini memiliki sifat yang seperti itu, yang mempunyai self-confidence itu, ulet, cerdas, rajin, membuat mereka menjadi lupa akan Tuhan. Dengan merencanakan dan membuat beberapa perubahan dan perbaikan sedikit dari pengalaman yang sudah berlalu, mereka memastikan kalau rencana saat ini pun dapat berhasil. Orang-orang yang memiliki percaya diri yang tinggi biasanya merasa tidak perlu menyertakan Tuhan dalam perencanaan yang akan dibuat. Apalagi orang lain. Sedangkan Tuhan saja tidak pernah dia sertakan dalam perencanaannya. Dengan keras, Yakobus memperingatkan. Bagaimana mungkin kamu terlalu percaya diri yang seperti itu? Padahal esok itu misteri bagi kita. Hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kepastian tentang hari esok. Dan memiliki perencanaan yang sempurna untuk hidup kita yang ada di dalam genggaman tangannya. Dalam Yeremia 29 ayat 11. Sikap para pedagang yang dilukiskan di sini merupakan ungkapan keduniawian yang lain yang membuat seseorang terasing dari Allah. Confidence sendiri memiliki dua macam. Yang pertama, yang berpusat pada diri sendiri. Self-centered confidence. Yakobus 4 ayat 13 dan 14 sudah berkata tadi, dengan berparalel dengan Amsal 27 ayat 1 yang berbunyi, janganlah memuji diri karena esok hari. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Kepercayaan diri inilah yang menjadi sifat dari orang Kristen Yahudi yang memiliki latar belakang seorang pedagang. Yang sukses tapi gagal dalam menyertakan Tuhan. Yakobus 4 ayat 13 berkata, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, para pedagang keliling tersebut merupakan orang-orang Yahudi yang memiliki perdagangan yang menguntungkan di wilayah Mediterania. Seperti sudah saya katakan tadi, mereka dikatakan membuat sebuah perencanaan yang sangat cermat untuk usaha dagang mereka. Terlihat dari terperincinya rencana mereka pada ayat ke-13. Mereka sudah tahu waktu yang jelas kapan mereka akan berangkat. Hari ini atau besok. Tempat yang dituju, kemana akan pergi, yaitu ke kota Anu. Jangka waktu berapa lama akan tinggal? 1 tahun. Tujuannya pergi akan melakukan berdagang. Target yang dicapai adalah mendapat keuntungan. Perencanaan yang matang ini ternyata membuat Yakobus tidak suka. Karena Tuhan dilupakan dalam perencanaan itu. Mereka dengan percaya diri memastikan bahwa rencananya pasti jadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin kita boleh bertanya pada diri kita. Seberapa sering kita membuat perencanaan tanpa berdoa dahulu kepada Tuhan? Atau malah tidak berdoa sama sekali. Karena kita merasa bisa, mampu dan percaya diri. Atau berdoa tapi asal aja. Sedangkan kita lupa bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Membuat rencana itu tidak ada salahnya. Bahkan baik dan harus. Namun ada hal-hal yang perlu kita perhatikan.
yaitu bagaimana sikap kita dalam membuat sebuah perencanaan akan menentukan kita menghormati Tuhan atau tidak. Sekalipun tidak salah, para pembuat rencana sering mengabaikan hal-hal ini. Yang pertama adalah keterbatasan hidup. Dan yang kedua adalah ketidakpastian hidup. Kedua faktor ini sering dilupakan oleh si perencana. Apa sih yang dimaksud dengan keterbatasan hidup? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Di ayat 14, selanjutnya Yakobus berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat ini seharusnya menegur kesombongan dan keangkuhan yang lancang dari para pembuat rencana untuk masa depan itu sendiri. Allah dengan bijak membiarkan kita berada di dalam kegelapan mengenai peristiwa-peristiwa masa depan. Bahkan tentang lamanya kehidupan itu sendiri. Kita mungkin tahu dengan detail tentang semua perencanaan kita. Tetapi 1001 hal bisa saja terjadi untuk menghalang-halangi rencana kita itu berhasil. Kita tidak mempunyai kepastian akan hidup itu sendiri. Karena hidup itu seperti uap. Kalau ibu bapak, saudara-saudari mungkin tahu ya. Kita kalau merebus air, ada zat yang seperti asap. Itu adalah uap. Uap itu ketika naik, sebentar sekali langsung tidak terlihat lagi bentuknya. Sifat uap itu sesuatu yang kelihatan tetapi tidak padat atau tidak pasti. Tidak dapat dipegang, mudah terpencar, terserak atau tidak terkumpul, dan mudah lenyap. Seperti itulah hidup kita. Hidup itu lenyap ketika menyangkut hal duniawi ini. Tetapi ada kehidupan lain yang akan berlangsung di dunia ini. Di dunia yang lain. Jadi jika kehidupan di sini sedemikian tidak pasti, sudah sepatutnya kita mempersiapkan diri untuk hidup yang akan datang di kekekalan. Bukan hanya sibuk untuk hal-hal yang sementara. Self-confidence yang berlebihan ini membuat kita tidak sadar bahwa kita memiliki keterbatasan hidup yang seperti uap itu. Keterbatasan hidup itu memiliki nama dan namanya adalah kematian. Kematian akan menghentikan semua hal dalam hidup. Ketika merencanakan besok akan pergi, berapa lama akan tinggal, yang menjadi pertanyaan apakah besok kita masih ada di sana untuk mewujudkan apa yang kita rancangkan? Apakah ada jaminan bahwa kita akan sampai di hari besok? Saya teringat almarhum mami saya. Beberapa jam sebelum meninggal, dalam keadaan setengah sadar, mami berkata, besok jadwal mami untuk cuci darah. Tapi rencana yang dinamakan jadwal itu tidak pernah datang. Karena tepat pergantian hari mami pergi. Ini yang saya maksud dengan keterbatasan hidup. Terhenti ketika kematian datang. Waktunya tidak lama dari jadwal rencana cuci darah itu. Firman Tuhan mengatakan hidup manusia itu seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Lalu harus bagaimanakah kita merencanakan sesuatu itu? Di ayat ke-15 Yakobus berkata, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya. Deo volente dalam bahasa Latinnya. Atau God willing. Atau kehendak Tuhan dalam bahasa Indonesianya.
Ini adalah self-confidence yang kedua, yang berpusat kepada Allah. God-centered confidence. Lawannya adalah memuji Allah. Dengan cara apa kita memuji Allah? Dengan mengakui otoritas yang Allah nyatakan di dalam kehendak-Nya, di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan mungkin tidak asing dengan kalimat jika Tuhan menghendakinya. Atau kita sering dengar saudara kita yang beragama lain mengatakan insya Allah. Agama Islam ya biasanya berkata insya Allah. Saya mencoba mencari makna kalimat jika Tuhan menghendakinya. Dari beberapa penjelasan yang saya temukan mungkin penjelasan ini dapat dimengerti dan deskripsinya juga jelas. Maknanya adalah dalam ada unsur kuasa yang berdaulat dari Tuhan yang harus kita taati apapun jawaban Tuhan atas setiap perencanaan yang kita buat. Unsur kehendak Tuhan di sini berperan penting dalam terlaksananya perencanaan. Jika rencana kita terlaksana, itu artinya Tuhan menghendaki dan sudah waktunya hal tersebut terjadi. Maka Tuhan membuat perencanaan itu berhasil. Rencana itu sesuai dengan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Yeremia 29 ayat 11 beginilah firman Tuhan. Sebab aku ini tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jika rencana itu tidak terjadi, berarti rencana itu bukanlah kehendak Tuhan. Dan kita meyakini bahwa kehendak Tuhan atas setiap anaknya pasti yang terbaik. Kita tidak mengungkapkan jika Tuhan menghendaki, jika kehendak Tuhan, ini seharusnya bukan cuma perkataan di bibir. Tetapi hendaklah perkataan ini keluar dari hati dan pikiran yang mengerti maksud dari kalimat jika Tuhan menghendaki. Mengerti bahwa Tuhan berkuasa penuh, berdaulat, dan kita harus taat apapun jawaban Tuhan atas setiap perencanaan yang kita telah buat. Karena saya banyak melihat orang merencanakan sesuatu dan berkata jika Tuhan berkehendak. Tetapi ketika ternyata gagal, dia tetap menyalahkan Tuhan. Berarti dia tidak mengerti arti kehendak Tuhan itu sendiri. Bagaimana dalam perencanaan sesuatu kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Mungkin ada pertanyaan seperti itu ya. Bagaimana sih kita mengerti kehendak Tuhan? Di mana kita bisa menemukan kehendak Tuhan? Bagaimana seorang yang dikatakan pengikut Kristus, tapi tidak mengerti kehendak-Nya? Terkadang kita sulit mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan di mana kita bisa dapat tahu kehendak Tuhan karena kita berpikir di luar dari Alkitab. Kita meminta tanda dan sebagainya. Padahal kehendak Tuhan itu ada di dalam firman-Nya. Bagaimana kita tahu, mau mengerti kehendak Tuhan atau paham kehendak Tuhan? Kalau diri kita sendiri tidak pernah melatih untuk dekat dengan firman-Nya. Tidak mau atau enggan merenungkan firman-Nya yang idealnya harus kita lakukan siang dan malam. Itu kata Mazmur 1 ayat 2. Secara konsisten pasti ada pertanyaan. Bagaimana caranya merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Gak usah kerja. Manusia diberi waktu 24 jam dalam satu hari. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Semua sama.
Tuhan Yesus selama hidup di dalam dunia memberikan seluruh waktunya untuk Bapanya dengan bekerja. Tapi jangan salah, ada waktu-waktu untuk intim berdua hanya dengan Bapanya. Dalam jam-jam tertentu yaitu jam 3 dini hari. Tuhan Yesus selalu masuk di dalam mezbah doa dan menyendiri sebelum melakukan pelayanan di hari itu. Tuhan Yesus berdoa dan mencari kehendak-Nya. Mencari kehendak Bapanya. Apakah kita sudah memiliki jam khusus doa? Jam khusus merenungkan firman Tuhan. Untuk menjadi bekal kita sepanjang hari itu dalam pelayanan kita, dalam perencanaan kita. Biarlah kita sama-sama mengoreksi diri. Menyerahkan semua perencanaan kita dengan tidak melupakan Tuhan adalah sikap dari seorang Kristen yang sudah selesai dengan dirinya. Bukan lagi tentang ambisi sementara, tetapi lebih kepada hal-hal yang sifatnya kekal, yang sesuai dengan rencana yang sudah Tuhan tetapkan untuk setiap kita. Kita diajar untuk senantiasa menjaga perasaan bergantung kepada kehendak Tuhan untuk kehidupan. Dan untuk semua hal yang kita lakukan dan nikmati di dalam semua perencanaan kita. Selain keterbatasan hidup di poin pertama tadi, kita juga diperhadapkan dengan yang namanya ketidakpastian hidup. Di dalam perencanaan itu, dengan keyakinan para pedagang merencanakan akan pergi kemana, untuk mendapatkan apa. Apakah kita bisa memastikan bahwa kita bisa mewujudkannya? Yakobus 16 firman Tuhan berkata, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Sifat self-confidence ini membuat kebanyakan orang menjadi congkak. Menurut KBBI, congkak adalah merasa dan bertindak dengan memperlihatkan diri sangat mulia, pandai, kaya dan sebagainya. Sombong, pongah, angkuh. Mungkin yang dimaksud oleh Rasul Yakobus di ayat 16 itu sombong, pongah, dan angkuh. Yakin bahwa sudah bisa memastikan sampai di kota tujuan sesuai rencana. Mewujudkan rencana berdagangnya karena pengalaman jatuh bangunnya dan rasa percaya dirinya. Dan pastinya dengan modal yang cukup, mereka meyakini akan mendapatkan keuntungan. Kemegahan yang demikian adalah salah. Dalam NKJV, NIV, dan KJV mengatakan hal yang sama tentang kata salah. Dikatakan, but now you boast in your arrogance. All such boasting is evil. Salah di dalam NKJV, NIV, dan KJV diartikan evil. Sedangkan arti evil jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah jahat. Jelas sekali Yakobus mencela perencanaan jemaatnya yang kebanyakan bekerja sebagai pedagang itu sebagai perencanaan yang jahat. Wow, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Yang terlihat baik, yang terlihat sempurna, merupakan sebuah kejahatan ketika kita melakukannya tanpa melibatkan Tuhan. Mereka yang menentukan tujuan hidup dan berhasil mencapainya mempunyai kecenderungan untuk bermegah. Memegahkan diri didasarkan pada anggapan yang salah bahwa apa saja yang kita capai itu adalah hasil usaha kita sendiri. Bukan pertolongan Tuhan atau orang lain. Perjanjian baru mendorong kita untuk bermegah di dalam kelemahan kita dan ketergantungan kita kepada Allah. Ada di 2 Korintus 11 ayat 30. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah
atas kelemahanku. Di 2 Korintus 12 ayat 5, atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dan di ayat yang terakhir, di ayat 17, Yakobus berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Mengapa pada ayat terakhir ini Yakobus mengatakan demikian? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Karena pengetahuan seseorang tentang kebaikan tidak menjamin orang tersebut melakukan perbuatan baik yang sudah dia ketahui. Pengetahuan dan perbuatan merupakan sesuatu yang terpisah. Di sini Yakobus mengingatkan kita bahwa para pedagang Yahudi tersebut tahu seharusnya tidak melupakan Tuhan dalam perencanaannya. Namun pada kenyataannya mereka melupakan Tuhan. Jadi bagaimana kita dapat mewujudkan pengetahuan tentang kebaikan menjadi perbuatan baik itu sendiri? Yaitu dengan kesadaran bahwa tanpa kehendak Tuhan kita tidak dapat melakukan perbuatan baik itu sendiri. Kita perlu Tuhan. Dan tanpa kita dilahirbarukan kembali, kita tidak akan dapat mengerti bahwa dengan melibatkan Tuhan di dalam keseluruhan rencana kita, kita telah berserah kepada pimpinannya, pada tuntunannya, pada keputusannya. Dengan pengetahuan tentang kebaikan yang terkandung dalam melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan dan tidak melupakan Tuhan, itulah yang akan menjadikan kita berdosa. Jika kita tidak melakukannya, hal ini berhubungan langsung dengan pelajaran sederhana yang mengatakan jika Tuhan menghendakinya, kami akan berbuat ini dan itu. Mungkin mereka siap berkata, ini sungguh jelas sekali. Siapa yang tidak tahu bahwa kita semua bergantung kepada Allah yang Maha Kuasa untuk hidup dan nafas dan segala sesuatu. Maka dari itu ingatlah, jika memang kamu tahu ini adalah berbuat baik, setiap kamu melakukan hal yang tidak sesuai dengan itu dan tidak bergantung kepadanya, bahwa jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa, maka dosanya itu lebih berat. Mengapa lebih berat? Karena dia sudah tahu, tapi dia tidak melakukannya. Orang yang tidak melakukan kebaikan yang dia ketahui harus dilakukannya, seperti juga orang yang melakukan kejahatan yang diketahui tidak boleh dilakukannya, akan sama-sama dihukum. Sebelum saya mengakhiri renungan kita hari ini, saya ingin sedikit memberikan sebuah gambaran bagaimana seseorang yang tidak menyertakan Tuhan di dalam perencanaannya dan terlalu percaya diri sehingga dia jatuh di dalam kesombongan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sebut saja Bapak setia. Dia adalah seorang bapak yang bertanggung jawab atas keluarganya. Dia juga seorang anak Tuhan yang setia di dalam pelayanan, di dalam bergereja. Sesuai dengan namanya, Bapak setia tahu banyak tentang pengajaran. Bahkan tentang pengajaran Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 yang sedang kita bahas ini.
Dia adalah seorang yang pintar merencanakan sesuatu secara terperinci. Dia tahu keterbatasan hidupnya, dia tahu ketidakpastian hidupnya yang sama seperti Uap. Namun pengetahuannya tentang kebaikan itu tidak serta-merta membuat dia melakukannya di dalam perbuatannya. Pak Setia ini tetap mengandalkan kepercayaan dirinya dan melupakan Tuhan ketika membuat perencanaan. Ketika dia merencanakan masa depannya akan seperti apa, dia menyusun secara detil semuanya akan begini, akan begitu untuk masa depan anaknya, untuk masa depan keluarganya, masa depan hari tuanya. Uang yang akan mulai dia tabung, usaha yang akan mulai dia bangun. Namun ternyata Tuhan membalikkan rencananya. Membalikkan keadaan. Semuanya tidak dapat dia raih. Karena Pak Setia ini terkena PHK. Dari pekerjaannya karena wabah pandemi. Berbekal rasa kecewa karena dia pun ternyata tidak diberikan pesangon dengan alasan yang tidak masuk akal. Akhirnya Pak Setia harus dengan berat menghadapi kenyataan bahwa rencananya berantakan. Inilah yang seringkali membuatnya gagal dan tidak berhasil. Dia melupakan Tuhan di dalam perencanaannya. Dia lupa bahwa ada keterbatasan hidup yang bernama PHK itu. Dia lupa bahwa tidak ada kepastian hidup yang akan dia tuju di hari depan jika Tuhan tidak diikut sertakan di dalam perencanaannya itu. Akhirnya Pak Setia dengan berat menghadapi kenyataan bahwa rencananya berantakan. Dia pun berdoa dan bertobat kepada Tuhan serta bertekad untuk hidup lebih baik lagi, hidup dengan seluruh sisa-sisa yang dia punya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam setiap rencananya dia akan memulai menyertakan Tuhan. Memang keadaannya belum membaik, tapi rohaninya telah diperbaharui. Kepercayaannya telah dipulihkan. Dan Pak Setia sekarang dengan setia melayani Tuhan dimanapun dia dipercayakan. Kita sama-sama meminta kepada Tuhan agar diberikan hati yang taat dan kemampuan untuk menghidupi pengetahuan perbuatan baik dengan selalu menyertakan Tuhan di dalam segala hal dan mempercayakan berserah kepada kehendak-Nya saja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekarang saatnya kita mengoreksi diri kita dalam setiap hal yang kita rencanakan. Apakah kita sudah menyertakan Tuhan? Bertanya kepada kehendak-Nya, mentaatinya, atau malah kita melupakan Tuhan yang adalah satu-satunya sumber jawaban atas setiap perencanaan kita itu bisa berhasil atau tidak. Biarlah perenungan firman Tuhan ini menyadarkan kita akan kebutuhan kita kepada Tuhan dan kesadaran atas semua kebatasan yang Tuhan sudah tetapkan. Soli Deo Gloria. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih jikalau melalui renungan pagi hari ini Engkau mengingatkan kami untuk kami senantiasa berharap dan bergantung kepada Engkau di dalam setiap perencanaan kami. Kami percaya bahwa setiap rencanamu di dalam kehidupan anak-anak-Mu adalah rencana yang indah. Dan kami percaya apapun yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami akan membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus,
Biarlah firman-Mu termeteraikan dalam hati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan, dan juga terlebih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikannya. Kami percaya dan kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita pulang dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih setia abadi dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pemeliharaan Roh Kudus ada senantiasa beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pengumuman, tiap hari Jumat diadakan komsel online pukul 19.00 sampai dengan 21.00. Kedua, hari Minggu, jemaat ibadah di rumah masing-masing dengan mengikuti ibadah online tayangan YouTube GBIS Hosana yang dibagikan. Untuk sementara, lansia dan anak-anak ibadah di rumah dilayani secara online via YouTube, dan ada ibadah onsite di Jalan Mangga. Selanjutnya, doa syafaat, yaitu saling mendoakan tiap-tiap jemaat dan juga berdoa bagi bangsa dan negara. Bagi saudara yang ingin memberkati pelayanan di GBIS Hosana, untuk persembahan dan perpuluhan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening gereja yang akan ditayangkan pada akhir ibadah ini. Kami segenap pengurus GBIS Hosana mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah memberkati pelayanan kami. Tuhan membalas dengan berlimpah. Salam sehat, kami ingatkan untuk tetap melaksanakan social distancing, jaga jarak, hindari kerumunan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan sesering mungkin, konsumsi makanan yang bergizi, dan berolahraga. Semoga kita semua dalam perlindungan Tuhan. Demikian pengumuman, terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.